Mungkin semuanya bingung bersama. Kok saya bisa buat video yang berima? Ya, mendingan buat karya kan daripada drama. Toh, aku juga penasaran kayak lagu Bang Rhoma Irama. Iseng aja, siapa tahu pada terkesima. Video ini memang hasil inspirasi setelah menonton YouTube-nya Firsa Besari, yang isinya gunung-gunung yang ia daki, dan videonya selalu diakhiri dengan Salam literasi, salam lestari, Firsa Besari, melaporkan dari Atap Negeri. Sebelumnya, saya mau klarifikasi. Kalau saya sudah bilang loh ya, terinspirasi, bukan mau duplikasi. Tolong fans garis keras beliau tahan emosi. Sembari mengusir kebosanan, yang kata Bang Firsa, kita sudah bagaikan tahanan, mending buat video beginian. Biar hari gak hanya dilewati dengan lamunan. Ya, hitung-hitung sekalian uji hasil editan. Kalau bagus dipertahankan, kalau kurang ya ditingkatkan. Ah, capek buatnya, ngomong normal aja ya. Halo guys, Ancoa, Hobo. Kembali lagi bersama saya, Kelvin Leo dari Hobo Production. Dan kami dari Hobo Production berharap dimanapun kalian berada, mau di Jakarta, mau di dalam negeri, luar negeri, di kampung, kami harap semua kalian baik-baik saja. Dan tentu saja kalian pasti bosen banget di masa-masa PSBB, lockdown. Saya juga, kita pun juga. Nah, makanya buat yang bosen, mending nonton video sebelumnya dari Hobo Production, ada di sini nih. Tapi bagaimanapun juga, namanya sesuatu yang buruk, pasti dibalik itu selalu ada hikmahnya atau sisi positifnya. Buktinya gimana nih? Kita, walaupun cuma di rumah aja, tapi sebenarnya kita juga mendukung kayak banyak sekali perubahan-perubahan positif yang ada di dunia ini. Malah dalam skala besar, contohnya seperti global warming. Dan global warming ini udah dibuktikan loh dari foto NASA, dia ambil polusi di China. Jadi benar-benar berkurang sangat pesat. Dan kalau kalian lihat di lingkungan sekitar kalian pasti lihat udaranya lebih enak, lebih segar, dan kayak suasananya lebih jernih aja gitu kan. Nah, jadi ya pasti dibalik semua itu selalu ada sisi positifnya. Kok Hobo Production jarang upload video lagi sih sekarang? Nah, ya karena tim kami terlalu fokus untuk mengejar cita-cita kami masing-masing. Jadi pada saat sebelum pandemi ini, kita tuh terlalu sibuk belajar dan nggak sempat bikin video. Dan setelah itu, setelah kita udah sempat bikin video, malah kita nggak boleh keluar dari kamar sama sekali. Hah? Nggak boleh keluar sama sekali? Maksudnya gimana, Kak? Nah, jadi inilah topik yang bakal kita bahas di video kali ini. Nah, jadi sekarang Singapura itu lagi menggerakkan yang namanya circuit breaker. Loh, circuit breaker bukannya alat pemutus arus listrik biar nggak terjadi kebakaran? Iya, benar. Tapi itu memang cuma istilah. Jadi mereka menganalogikan, jadi mereka menghambat mobilitas pergerakan manusia lah di Singapura. Anggapannya kayak mereka membatasi arus listriknya. Jadi biar tidak terjadi kebakaran alias penyebaran corona secara masif atau skala besar. Nah, jadi dari akhir Maret 2020, pemerintah sebenarnya udah keluarin beberapa peraturan untuk membatasi mobilitas. Seperti contohnya, saat kalian pergi ke hawker center alias food court atau pujasera, kalian tuh duduknya udah nggak boleh jaraknya 1 meter, seperti yang ada di video sebelumnya nih. Meternya 4 gitu kan, tapi ini miring-miring. Kenapa? Nih, maintain a 1 meter distance from one another. Setelah itu, jadi kalau misalnya kalian melanggar, itu kalian bakal dikenakan teguran oleh pihak yang berwajib. Tapi masalahnya masih banyak yang bandel karena mereka mungkin menganggap remeh, cuma teguran doang nih. Nah, makanya pemerintah tuh menaikkan intensitas dari dendanya, penaltinya. Jadi yang awalnya cuma berupa teguran, sekarang menjadi denda sebesar $300 atau kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,3 juta rupiah lah. Bayangin kalau misalnya kalian beli cendol, misalnya satu bungkus cendol 10.000 lah, berarti itu udah bisa beli 300 bungkus. Makanya semuanya sudah mulai tidak terlalu berani untuk melanggar hukum lagi. Dan masalahnya kasusnya itu udah menembus sampai angka 1.000 kasus. Nah, oleh karena itu semenjak tanggal 7 April pemerintah itu mengeluarkan peraturan circuit breaker. Nah, circuit breaker ini direncanakan akan berakhir pada tanggal 4 Mei. Jadi di situasi circuit breaker ini, kita semua tuh nggak boleh keluar dari rumah atau tempat tinggal kita, kecuali untuk hal-hal yang penting, seperti misalnya membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari atau groceries, atau enggak, ya misalnya mengurus surat penting, atau misalnya harus ambil uang dan segala macam. Dan malah olahraga juga udah nggak boleh di stadium-stadium publik.
setelah itu, pas mereka udah mengeluarkan circuit breaker, pemerintah ternyata nggak cuman asal keluarin aja, mereka juga provide kayak menyediakan fasilitas untuk kita lah. Jadi mereka itu memberikan masker gratis. Nah, ini adalah masker gratis yang diberi oleh pemerintah. Jadi bahannya dari kain, dan kalian cukup memberi identification card kalian atau misalnya seperti semacam KTP kalian, orang yang menjaga di sana, kalian di-scan dan kalian otomatis langsung dapat masker gratis ini. Nah, jadi ya ini benar-benar berguna banget buat kita. Dan di circuit breaker ini juga udah ada peraturan, kalian tuh keluar rumah harus pakai masker, kalau nggak kena denda juga $300, sama seperti yang sebelumnya. Oke, jadi ini adalah masker yang diberikan dari pemerintah, dan ini bahannya kain bolak-balik sama. Jadi ya cukup kayak gini aja. Nah, ya memang masker kain ini tuh nggak terlalu efektif dibandingkan masker-masker khusus seperti masker-masker medis. Tapi setidaknya dengan adanya masker kain ini, kita tuh tidak mengurangi stok masker medis. Jadi stok-stok masker medis itu bisa dialokasikan untuk orang-orang yang lebih membutuhkan, seperti tenaga-tenaga medis yang ada di rumah sakit yang sedang berjuang melawan virus corona yang diderita oleh pasien-pasien tersebut. Jadi setelah 2 minggu berjalan alias 50% progres dari circuit breaker ini, ternyata kasusnya nggak kunjung membaik lah. Jadi kasusnya sampai menembus 9.000. Jadi perharinya bisa meningkat ratusan, bahkan sampai ribuan, pernah ribuan kan. Nah, itu kan parah banget kan. Tapi kasus ini kebanyakan itu terjadi di asrama pekerja asing. Jadi buat yang lokal atau permanent residence yang ada di Singapura, paling cuma kena kayak belasan lah per hari, 10 belasan gitu. Tapi yang di asrama itu bisa nyampe ratusan, bahkan ribuan. Nah, untungnya mereka itu berada di satu tempat. Jadi mereka tuh penyebarannya tidak nyebar di seluruh negeri. Jadi cuma satu tempat khusus. Jadi sebenarnya angkanya cukup gede, tapi nggak bisa dibilang parah banget lah. Nah, makanya gara-gara itu circuit breaker diperpanjang lagi sampai 1 Juni. Jadinya ya apa boleh buat, akhirnya kita cuma bisa di kamar doang. Jadi itu laporan situasi dari Singapura. Kalau misalnya kalian suka dan merasa konten ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like. Terus jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan bila kalian ada kritik, saran, atau pujian, atau masukan, silahkan langsung komen aja. Dan yang paling penting buat yang belum, jangan lupa untuk subscribe. Kamsahamnida, dadah.